Guys, aku berusaha ngomong ya, walaupun dengan mulut aku yang masih kaku karena kena saraf mukaku. Habis operasi itu nggak enak banget ya, efeknya tuh jelek banget dan aku harus cari dokter lagi gitu. Jadi ceritanya aku hari ini kan 17 Agustus ya, kita ulang Dirgahayu Bangsa Indonesia Tercinta. Kalian tahu ada sebuah karya anak bangsa mengupas tentang perjuangan Pangeran Diponegoro dengan menggunakan teknik AI dan durasinya itu sekitar 30 menit. Udah ditayangin di Senayan, di Cinepolis. Kalian bisa nonton dan kalian bisa juga akses di USKY, USKY, USKY.ai. Itu bisa nonton gratis di situ. 30 menit durasinya guys, tapi menurut aku ini adalah titik balik kebangkitan sinema Indonesia. Udah waktunya Indonesia itu ngerubah tontonan masyarakatnya. Kenapa? Karena selama ini kita cuma dicekokin film-film gak bermutu yang ngomongin tentang janda, ngomongin tentang horor, yang ngomongin tentang perselingkuhan, yang gak jelas-jelas dan gak bikin kita pinter gitu. Dan kita tuh gak jadi orang yang punya nasionalisme gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya kita sendiri gak tahu sejarah bangsa kita. Kita nggak tahu kalau kita punya tokoh-tokoh hebat dalam perjuangan bangsa ini yang harusnya bisa membuat jiwa nasionalisme kita tuh membara. Tapi memang tujuan filmmaker itu memang seperti itu, membuat kalian tetap stay bego, stay ignorant gitu, bahwa sebenarnya bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang besar, tapi itu dikubur sama mereka. Jadi mereka akan menciptakan film-film yang memang bikin kamu nggak pinter, dan itu adalah sebuah manuver mereka supaya kamu tuh tetap bego, supaya kamu nggak pinter. Kalau kamu nggak pinter, kamu nggak pernah protes kan tentang apa yang akan terjadi di Indonesia ini, tentang apa-apa tuh nggak punya nasionalisme, jadi nggak punya rasa sayang sama bangsa kita sendiri gitu loh. Nah jadi aku tuh menemukan sebuah disebutnya quote dari seorang ahli yang bilang kamu harus hati-hati dengan apa yang kamu lihat, kamu baca, kamu dengar ya, karena itu akan membentuk alam bawah sadar kamu, membentuk persepsi kamu. Jadi waktu itu aku lagi mengupas tentang representasi gender berdasarkan visual representasinya itu aku bahas ya dari segi gender representasinya, dan itu tuh bener guys, walaupun seperti yang tidak secara langsung gitu ya mempengaruhi cara berpikir kita, tapi apa yang kamu lihat ya, apa yang kamu lihat itu akan membentuk persepsi kamu, membentuk cara pikir alam bawah sadar kamu, dan itu akan mempengaruhi sikap. Jadi outputnya akan keluar, jadi inputnya dipengaruhi, outputnya akan keluar gitu. Ini ilmunya seru banget sih guys gitu loh. Jadi bahkan misalnya contoh nih, dari segi sudut gender gitu ya, kenapa misalnya anak laki-laki itu kalau ada yang warna pink bajunya, nah itu apa artinya kayak gitu loh. Atau misalnya permainan, atau kenapa selalu perempuan itu digambarkan dengan menggendong anak kayak seperti itu tuh dibahas sama aku guys. Jadi menurut aku filmmaker di Indonesia itu orang mana? Kan bukan orang Indonesia mereka itu. Jadi mereka memang pengen kamu hancur negara kamu itu. Dan mereka akan dapetin duit dari tontonan-tontonan nggak bermutu yang mereka bikin gitu loh. Ya karena mereka sebenarnya bukan orang Indonesia. Filmmaker di Indonesia tuh bukan orang Indonesia guys gitu. Nah, aku berharap ini sebuah gebrakan ya. Ini dibikin oleh anak bangsa yang memang orang Indonesia. Jadi mudah-mudahan film Diponegoro ini nanti durasinya nggak cuma 30 menit guys, tapi bisa 2 jam. Atau juga akan mengangkat tokoh-tokoh lain yang hebat-hebat banget di Indonesia yang akan membakar nasionalisme kita. Akan sayang kita sama negeri ini gitu loh. Nggak akan ada lagi lah misalnya akan berkurang lah koruptor-koruptor di Indonesia gitu. Karena kita terbiasa menonton perjuangan tokoh-tokoh bangsa kita segimana susahnya gitu menegakkan bangsa ini gitu ya. Nah, banyak tokoh yang menurut aku pantas untuk diangkat di layar lebar. Contoh misalnya Jenderal Sudirman, Tan Malaka gitu ya, Bung Tomo gitu ya, banyak banget. Wah, itu kemarin aku barusan
baca tentang sepak terjang Ato. Ato itu kakeknya Helvi. Helvi tahu kan, Helvi itu ya yang terkenal itu. Nah, ternyata kakeknya ini orang hebat, guys. Dia bergelar profesor dengan gelar, aduh, itu gelar akademisnya tuh ada lebih dari 4 ya. Aku baca itu dia ahli kimia, dia pinter main biola. Nah, dia main biola untuk orang Belanda itu, tapi sebenarnya dia lagi melakukan spionase ya, mata-mata. Dia mata-matain Belanda itu dengan cara dia menghibur Belanda main piano. Itu keren sih kalau diangkat jadi sebuah film ya, bagus banget. Dan dia ahli kimia, dia juga dosen, dia juga bikin buku-buku tentang apa kebangsaan ya, bagaimana merencanakan sebuah negara Indonesia. Itu keren banget sih. Aku udah lihat VT-nya di Helvi itu ya. Walaupun kata Helvi, Atok kami ini tidak disebutkan sebagai pahlawan bangsa, tapi di mata anak dan cucunya dia luar biasa, dan di mataku dia pahlawan sih gitu ya. Ini orang keturunan kalau nggak salah Aceh Medan ya, Aceh Medan gitu. Keren banget sih. Jadi dia juga apa ya, sampai ngajar jadi dosen di luar negeri juga gitu. Pokoknya salah satu orang langka di Indonesia di zaman itu yang benar-benar pinter banget, dan perjuangannya itu untuk bangsa Indonesia. Nah, ini baru 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 level orang yang menurut aku harusnya dijadiin pahlawan ya. Apalagi yang emang bener-bener sudah diakui secara nasional, pahlawan nasional gitu loh. Menurut aku itu ceritanya menarik-menarik semua ya, pahlawan-pahlawan kita itu, di mana mereka tuh bener-bener berjuang untuk negara kita ini tanpa pamrih gitu ya. Sedangkan zaman sekarang bukan lagi pamrih, tapi jadi apa ya, raksasa setan yang mengeruk kekayaan Indonesia gitu untuk kepentingan dia pribadi. Udah jadi penjahat semua gitu loh. Ini mengerikan. Jadi balik lagi, kalian tahu aku nggak punya TV ya guys. Kenapa? Karena aku sangat menyaring apa yang aku tonton, apa yang aku baca, karena aku percaya itu akan membentuk subconscious mind aku. Kalau aku nonton misalnya tayangan nggak bermutu di TV gitu ya, aku tuh kayak ngerasa kayak sayang gitu sama waktu aku gitu. Lebih baik aku nonton yang emang aku pilih, yang aku mau, apapun gitu loh, yang pokoknya either itu sangat bermanfaat atau itu sangat menghibur gitu aja. Dua itu aja, kalau nggak ada dua unsur ini nggak usah ditonton. Jadi kalau menurut aku TV nasional juga bertanggung jawab ya. Mereka sangat stupid gitu loh, karena menghadirkan program-program yang nggak bikin kamu pinter. Sebuah kekonyolan yang disumpalkan terus tiap hari ke kepala kalian gitu loh, sampai kalian tuh nggak bisa mikir lagi, nggak pernah jadi kritis gitu cara berpikir kita itu ya. Apa, jadi kayak dilenakan, emang kayak dikasih opium lah, secara bawah sadar ya, kasih opium kalian tuh sebenarnya gitu loh. Supaya apa? Supaya tetap stay bego ya, terus nggak punya pikiran yang maju, yang umumnya sih tetap stay bego, dan itu memang udah dirancang ya sedemikian rupa supaya kita tetap stay bego, supaya kita ini nggak bisa bergerak, nggak ada pergerakan nantinya gitu loh, dilemahkan secara mental dan apa, logik nggak jalan. Jadi kalau film Diponegoro durasi 30 menit ini bisa kita tonton oleh seluruh bangsa Indonesia, itu akan bikin kita apa ya, membuka mata filmmaker Indonesia. Jangan tergantung sama filmmaker yang non Indonesia ya. Aku nggak mau ngomongin soal mereka itu ya. Mereka memang nggak ada nasionalisme ya, orang bukan kita, bukan orang Indonesia mereka itu kan gitu. Jadi what do you expect gitu. Tapi kalau filmmaker Indonesia itu kan banyak sebenarnya yang pintar-pintar. Jadi tolong digali lebih banyak apa ya, yang membuat bangsa kita ini jadi kayak lebih sadar gitu, bahwa bangsa ini didirikan atau dibangun oleh orang-orang yang hebat-hebat dengan pengorbanan yang luar biasa untuk Indonesia. 17 Agustus 2025 merdeka, secara merdeka sebenar-benarnya ya, bukan merdeka yang ecek-ecek, yang fake. Kita harus merdeka yang sebenar-benarnya guys. Nomor satu, merdekakan dulu cara berpikir kalian. Apa yang kalian tonton, perhatiin ya, jangan sembarangan.